Sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah kode atau simbol yang digunakan untuk menerangkan sejumlah hal secara detail. Sistem bilangan adalah bahasa yang berisi satu set pesan simbol-simbol yang berupa angka dengan batasan untuk operasi aritmatika penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada sistem bilangan, terdapat bilangan integer dan bilangan pecahan dengan titik radix. Bilangan real dapat disebut sebagai bilangan nyata. Dikatakan sebagai bilangan yang nyata karena suatu bilangan tersebut dapat digunakan dalam operasi bilangan seperti yang dilakukan biasanya. Bilangan real dilambangkan dengan simbol R. Pada bagian selanjutnya akan dibahas klasifikasi pada sistem bilangan real. Bilangan real banyak diterapkan dalam beberapa bidang. Beberapa contoh penerapan bilangan real yaitu bilangan real digunakan untuk melakukan perhitungan dan operasi bilangan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Dalam bidang matematika, fisika, dan kimia, bilangan real digunakan dalam melakukan perhitungan menggunakan formula atau rumus yang telah ada sehingga diperoleh solusinya. Pada bidang-bidang yang lainnya, bilangan real digunakan untuk menuliskan nominal mata uang, akuntansi atau pembukuan, menuliskan hasil pengukuran, dan sebagainya. Tahukah kalian bagaimana klasifikasi bilangan real? Bilangan real dibagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan tak rasional. Bilangan rasional merupakan suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional disimbolkan dengan Q. Dalam bilangan rasional juga diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu bilangan bulat dan bilangan tak bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan dengan nilai tempat terkecilnya adalah nilai tempat satuan. Bilangan bulat disimbolkan dengan simbol Z. Bilangan bulat juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, misalnya bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, bilangan ganjil dan bilangan genap, bilangan prima dan bilangan komposit, dan sebagainya. Baik, ini contoh soal materi sistem bilangan. Di sini ada soal 5 kurung buka min 1 kurung buka 7 plus 12 min 16 kurung tutup plus 4 kurung tutup plus 2. Sama dengan hal yang langkah pertama yang dikerjakan yaitu yang berada di dalam kurung yang di dalam, yaitu 7 tambah 12 dikurangin 16. Hasilnya itu 3. Lalu min 1 kali 3 ditambah 4. Min 1 dikali 3 itu min 3. Min 3 tambah 4 itu 1. Lalu 5 dikali 1 itu 5. 5 ditambah 2, 7. Jadi jawabannya adalah 7. Sekarang kita memasuki bab pertidaksamaan. Pertidaksamaan satu variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan suatu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Dalam pertidaksamaan atau bisa disebut juga dengan inequality terdapat interval. Yang pertama ada open interval dan yang kedua ada third interval. Untuk X, Y, dan Z bilangan real terdapat sifat-sifat urutan. Yang pertama ada trikotomi, yang kedua ada ketransitifan, yang ketiga ada penambahan, dan yang terakhir ada perkalian. Dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan, kita harus mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan berlaku. Himpunan bilangan real ini disebut juga himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan biasanya terdiri dari suatu selang bilangan atau gabungan beberapa selang bilangan.
Cara menentukan himpunan penyelesaian ada dua, yaitu pertama, tambahkan atau kalikan bilangan yang sama pada kedua ruas. Bila mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tanda persamaan dibalik arahnya. Yang kedua, gambar titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan, kemudian tanda plus minus pertidaksamaan di setiap selang bagian yang muncul. Baik, selanjutnya contoh dari pertidaksamaan. Di sini ada soal 2x kuadrat ditambah 5x min 3 lebih dari 0. Pertama-tama yaitu memfaktorkan persamaan yang ada. Kan itu 2x kuadrat plus 5x min 3. Dapat difaktorkan menjadi 2x min 1 dan x plus 3. Lalu disama dengan 0 kan masing-masing. 2x min 1 sama dengan 0. Min 1 dipindah ruaskan ke kanan jadi 2x plus 1. Lalu 2-nya dipindah ruaskan menjadi di bawah 1 jadi x sama dengan 1 per 2 atau x sama dengan setengah. Lalu yang x plus 3 sama dengan 0, 3-nya dipindah ruaskan ke kanan jadi min. Jadi x sama dengan min 3. Lalu dibuat garis bilangan. Garis bilangan itu dibuat dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Kan di sini angka yang paling kecilnya min 3. Lalu angka yang paling besarnya setengah kita tulis saja di garis bilangannya 1. Beri tanda di kedua angka. Jika di soal tidak ada lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, bulatannya kosong. Lalu kita cek angka yang berada di antara min 3 dengan setengah. Kita ambil contoh 0. 0 dimasukkan ke 2x min 1 dikali x plus 3. 2 kali 0, 0. 0 min 1 min 1. X tambah 3 jadi 0 tambah 3. Jadi 3. 3 kali min 1 min 3. Berarti di daerah yang di dalam itu, di dalam min 3 dengan setengah itu min. Yang di luarnya plus. Jadi plus min plus. Karena di soal itu lebih dari sama dengan 0, berarti kita beri petunjuk ke arah yang plus. Jadi ke kanan, yang setengah ke kanan, yang min 3 ke kiri. Lalu himpunan penyelesaiannya yaitu x, di mana x kurang dari min 3 atau x lebih dari setengah. X anggota bilangan real. Pada perkembangan selanjutnya, objek yang dioperasikan tidak hanya seputar bilangan, melainkan polinom. Apa itu polinom? Polinom atau suku banyak adalah bentuk suku-suku dengan banyak terhingga yang disusun dari P ubah atau variabel dengan adanya konstanta. Operasi yang digunakan hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pangkat bilangan bulat tak negatif. Adapun contoh dari polinom itu sendiri ialah x kuadrat kurang 4x tambah 7. Sedangkan x kuadrat kurang 4 per x tambah 7x pangkat 3 per 2 itu bukan polinom. Derajat polinom dari hasil penjumlahan atau pengurangan polinom tidak dapat dipastikan karena mungkin saja terjadi keopesian P ubah yang dimana angka tertinggi hasil operasi sama dengan 0. Polinom atau suku banyak terbagi menjadi dua. Yang pertama, polinom linear atau derajat 1. Yang kedua, polinom kuadrat atau derajat 2. Polinom linear atau derajat 1 ialah Px sama dengan Ax tambah B, dengan A bukan 0. Dan akarnya x sama dengan min b per a. Sedangkan untuk polinom kuadrat atau derajat 2 ialah px sama dengan a2 x kuadrat tambah bx tambah c dengan a bukan 0. Dan untuk x dinyatakan variabel apabila bilangan real yang belum ditentukan, sedangkan n yaitu bilangan asli.
Nilai mutlak. Semua bilangan mempunyai nilai mutlaknya masing-masing. Semua bilangan mutlak bernilai positif, sehingga nilai bilangan mutlak dari bilangan dengan angka yang sama namun beda notasi akan mempunyai hasil bilangan mutlak yang sama. Definisi nilai mutlak. Mutlak X akan bisa bernilai X atau bisa bernilai negatif X. Bagaimana sesuai dengan isi dari mutlaknya tersebut. Mutlak X akan bernilai X jika nilai dari X tersebut adalah positif, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Dan mutlak X akan bernilai negatif X jika isi dari mutlak tersebut adalah negatif, yaitu X kurang dari 0. Contohnya, misalkan ada mutlak 5. Nah, mutlak 5 ini dia akan bernilai positif karena isi dari 5 tersebut adalah 5, dan 5 itu bernilai positif. Dia bernilai X lebih dari sama dengan 0. Nah, misalkan ada mutlak min 5. Nah, mutlak min 5 ini dia bernilai negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif isi negatif dan negatif dari mutlak tersebut. Jadi negatif 5. Negatif 5 ini dia tetap akan bernilai 5. Untuk dalam titik koordinat, nilai mutlak ini merupakan bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik nol dalam koordinat. Atau dapat diartikan nilai mutlak ini adalah panjang atau jarak dari titik nol ke nilai mutlaknya. Misalkan mutlak 5. Mutlak 5 ini berarti nilai panjang dari 0 ke 5 ataupun nilai dari 0 ke min 5. Hasilnya akan sama, yaitu 5. Adapun untuk sifat-sifat nilai mutlak, diantaranya mutlak min X akan bernilai sama dengan mutlak X. Mutlak X Y akan bernilai sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Selanjutnya ada mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Ada juga mutlak X pangkat 2, itu sama dengan X pangkat 2. Dan masih banyak sifat-sifat mutlak yang lainnya. Contoh soal dari nilai mutlak, contohnya itu di sini ada soal nilai mutlak 2x min 7 lebih besar daripada 3. Langkah pertama yaitu dimutlakan dulu. Jadi 2x min 7 lebih dari sama dengan 3, dimutlakan itu menjadi 2x min 7 kurang dari min 3. Atau 2x min 7 lebih dari 3. Lalu yang 2x min 7, min 7-nya itu dipindah ruaskan ke kanan. 7 jadi plus 7. Min 3 plus 7 sama dengan 4. Lalu 2 dipindah ruaskan ke kanan, itu jadi 4 per 2. Jadi X kurang dari 2. Atau yang 2X min 7 lebih dari 3. 2 min 7-nya dipindah ruaskan ke kanan. 2X lebih dari 7, 3 plus 7 sama dengan jadi 2X lebih dari 10. Lalu 2-nya dipindah ruaskan jadi X lebih dari 5. Jadi jawabannya itu X kurang dari 2 atau X lebih dari 5. Sekian, terima kasih.